سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث ranting yang ada di semua pohon di seluruh dunia dijadikan penanya untuk menggambarkan sifat Nabi, maka tidak akan pernah habis, saudara. Saking mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak-banyak, satu kalimat saja yang kita baca dalam maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam maulid Nabi mengatakan, dalam maulid ulama mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanun nas, manusia yang terbaik, khalqan wa khuluqa. Ada riwayat lain khalaq khuluqan wa khalqa, cuma dibalik doang. Nabi itu manusia yang terbaik. Apanya? Khalqan, perangainya Rasulullah, wa khuluqan, dan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Bicara tentang khalqan, perangainya Rasulullah, banyak berbagai sisi, sudah. Kalau kita lihat dari segi nasabnya, keturunannya, tidak ada yang lebih mulia dari keturunan Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu riwayat yang mutawatirah, riwayat yang dibaca di dalam mushaf-mushaf yang ada. Tapi ada riwayat qiraah syadzah, ada satu qiraat, akan tetapi bisa diterima sebagai khabar, kata ulama. Riwayat di atas asyrah bisa diterima sebagai khabar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian nabi min anfusikum, dari golongan kalian, golongan manusia, bukan golongan jin, bukan golongan yang lain, bukan golongan malaikat, dari golongan kalian. Tapi dalam riwayat qiraah lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kelompok yang paling mulia di antara kalian, saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana anfasukum nasaban wa sihra wa hasaba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling mulia nasabnya di antara kalian. Tidak ada satupun dari kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari proses yang haram, saudara. Semua nasab Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mulia karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dari nasabnya Nabi, Pak Bu. Belum lagi kalau kita lihat dari rupanya Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam Syama'ilnya Al-Imam Tirmidzi, itu dikatakan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan faka'annama syamsa tajri fi wajhihi. Kamu kalau mau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana wajahnya Nabi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah wajahnya, saudara. Saking indahnya wajah Nabi sampai-sampai sahabat menggambarkan faka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Saking bercahayanya wajah Nabi, seakan-akan matahari itu ada di wajahnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ada sahabat Jabir bin Sumrah, beliau mengatakan, ra'aitu ila nabi sallallahu alaihi nadartu ila nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan muqmirah faja'altu anzuru ila wajhihi wa ila al-qamar falahu indi ahsan min al-qamar. Allahumma shalli wa sallim. Kata sahabat Jabir bin Sumrah, ketika malam bulan purnama terang, ketika itu aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu yang sama aku melihat kepada bulan purnama. Apa kata beliau? Bulan purnama yang begitu indah. Tapi apa kata beliau? Falahu indi ahsan minal qamar, dan bagiku sungguh wajah Rasulullah lebih indah dari rembulan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Bahkan ada satu sahabiyah, sahabat perempuan, ditanya, sifilana Rasulullah, tolong sifatkan bagi kami bagaimana itu Rasulullah. Kata sahabiyah tersebut, ya bunayya, idza nadarta ilaihi fa ka'annama asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kau melihat ke wajahnya Rasulullah, maka seakan-akan kau sedang melihat matahari sedang terbit, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita melihat wajahnya Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Itu baru wajahnya, Pak. Itu baru wajahnya, Bu. Bayangin bagaimana Rasulullah. Matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a fil lailatil mudlimah kama ra'a fil nahar. Matanya Nabi beda dengan kita. Kalau kita di malam hari nggak bisa melihat kecuali dengan senter atau lampu, betul? Tapi Nabi Muhammad ra'a fi lailatil mudlimah kama ra'a fil nahar. Nabi melihat di malam hari sebagaimana Nabi melihat di siang hari normal tanpa bantuan apapun, saudara. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzuru min khalfin kama yanzuru min amam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat apa yang ada di belakangnya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat yang ada di depannya, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Udah dah, kalau udah bicara tentang fisiknya Nabi, keindahan Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu fajawharul husni fihi ghairu munqasimi munazzahun an syarikin fi mahasinihi munazzahun an syarikin fi mana mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Kata Imam Al-Busiri, bahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, Rasulullah lah, beliaulah hanya satu-satunya beliau yang sempurna gambaran fisiknya, yang sempurna sifat-sifatnya, munazzahun an syarikin fi mahasirihi. Tidak ada satupun yang bisa menyamai baginda Nabi Muhammad. Fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Mutiara keindahan Rasulullah tidak dibagi-bagi ke siapapun, utuh untuk baginda Nabi besar Muhammad. Itu baru situnya tuh, Pak Bu. Ini kita masih bicara khalqnya Rasulullah, jasad rupanya Rasulullah, keberaniannya Nabi Muhammad, kekuatannya Rasulullah. Gak ada yang lebih kuat dari Nabi Muhammad, saudara. Pernah suatu hari, Pak Bu, di perang Khandaq. Perang Khandaq ini strategi umat Islam ketika itu, mereka bikin parit mengelilingi daripada Madinahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga musuh itu nggak bisa lompat. Sahabat rame-rame kerja gali itu parit untuk menghalangi musuh yang datang, saudara. Ketika sahabat kerja gali parit, akhirnya mereka ketemu satu batu yang besar. Sahabat udah mati-matian getok itu batu, rame-rame mereka getok. Nggak ada satupun yang bisa mecahkan itu batu, saking kuatnya, saking kerasnya itu batu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka putus asa nggak bisa pecahkan itu batu, mereka ngadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, ketika itu Rasulullah dan sahabat rame-rame lam yadhuq dawakan thalathata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat ketika perang Khandaq, ketika bikin parit, ketika itu, saudara, mereka belum makan 3 hari, saudara. Gak bisa dipecahkan itu batu. Sudah pakai alat sedemikian rupa, tidak bisa dipecahkan. Mereka ngadu ke Rasulullah dalam keadaan belum makan 3 hari. Akhirnya Rasulullah SAW ambil mi'wal. Mi'wal kalau bahasa Indonesia apa mi'wal? Pacul, cangkul, saudara. Rasulullah SAW ambil cangkul. Ini batu sahabat rame-rame mau pecahkan, tidak bisa, nggak bergerak, saudara. Begitu Rasulullah ambil cangkul, Rasulullah datangi itu batu, saudara, diketok sama Nabi. Cuma 3 kali dipukul oleh Nabi, itu batu hancur lebur jadi pasir, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Gak ada yang lebih kuat dari baginda Nabi Muhammad.
Anda bayangkan 3 hari nggak makan. Kira-kira kalau 3 hari nggak makan, lemes apa kagak? Jangan kan 3 hari puasa Ramadan aja banyak yang diwarteg saudara. Betul. Kalau udah puasa Ramadan, masya Allah, habis subuh tidur bangun-bangun udah mau maghrib saudara. Lemes 3 hari tidak makan Nabi Muhammad. Begitu ketok itu batu, puluhan orang tidak bisa pecahkan. Nabi hanya 3 ketukan dalam keadaan 3 hari tidak makan, hancur lebur jadi pasir. Inilah kekuatan baginda Nabi Muhammad. Ada orang kafir Quraisy namanya Rukanah bin Abdi Yazid. Ini orang tukang pukul paling kuat di Quraisy pada saat itu. Kalau berantem nggak ada yang bisa mengalahkan Rukanah bin Abdi Yazid. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Rukanah ini diajak sama Rasul SAW buat masuk Islam untuk mengikuti kebenaran. Ayo Rukanah, ikuti hak, ikuti kebenaran yang aku ajak untukmu. Kata Rukanah apa? Wahai Muhammad, kalau aku tahu kamu benar, kamu akan ikut. Aku nggak tahu kamu dalam kebenaran. Apa buktinya? Akhirnya apa kata Rasul SAW? Ara'ida in sara'tuka ta'lamu annani ala haq. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Rukanah, sekarang gini aja. Rukanah ini orang paling top, paling jago di antara kufar Quraisy, saudara. Nggak ada yang lebih kuat dari Rukanah. Kalau berantem nggak ada yang ngalahin. Paling top, para kotok udah. Anda tahu saudara? Akhirnya ditantang sama Nabi. Ayo, sekarang gini aja Rukanah. Kamu pengen tes bahwasanya saya benar atau tidak? Ayo saya tantang kamu. Kamu kan nggak pernah kalah kalau berantem. Nggak ada yang bisa banting kamu. Kalau aku bisa banting kamu, kalahkan kamu, apakah kamu akan masuk Islam? Kata Rukanah, na'am, iya. Kalau kamu bisa banting saya, Rukanah pede, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Dia pede, saudara. Kalau kamu bisa banting saya akan ikut kamu masuk Islam, katanya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Oke, kalau begitu, duel terjadi antara Rasulullah dengan Rukanah bin Abdi Yazid. Begitu duel dimulai, saudara, nggak pakai banyak ngomong. Begitu sekali pertemuan, langsung Rukanah dibanting oleh Nabi Muhammad. Jatuh itu Rukanah. Sebelumnya belum ada yang bisa banting ini orang paling jago. Akhirnya Rukanah, tunggu dulu wahai Muhammad, mundur. Kita ulang sekali lagi wahai Muhammad. Oke, ulang sekali lagi. Akhirnya begitu ketemu, dibanting lagi sama Rasul SAW. Akhirnya Rukanah mengatakan apa? Wallahi demi Allah, ketika itu terjadi, ketika kedua itu terjadi, wallahi la amliku min nafsi syai'an hatta wada'a jambi fil ard. Demi Allah, kata Rukanah, ketika aku berduel sama Rasulullah, aku nggak mampu apa-apa. Saking kuatnya Nabi Muhammad, sampai akhirnya aku dibanting Rasulullah. Aku nggak ada perlawanan sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan akhirnya gara-gara kejadian itu Rukanah masuk Islam, saudara. Alhamdulillah. Jadi sempurna, udah nggak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, atau khuluqan wa khalqa. Ini kita baru bahas khalqannya Rasulullah, raganya Rasulullah, zahirnya Rasulullah, fisiknya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bahas akhlaknya Rasulullah, khuluqannya, masya Allah, Allah langsung yang muji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa ada pujian yang lebih besar dari pujiannya Allah? Nggak ada, udah yakfi. Pujian kita udah nggak ada seujung kuku ketika dibanding dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Khuluqin azim, akhlak yang luar biasa, akhlaknya baginda Rasulullah, rahmatnya terhadap umat luar biasa, saudara. Akhlaknya terhadap binatang, silahkan baca kitab Abuya Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki Muhammad al-Insanul Kamil. Di situ Abuya secara perinci satu persatu dijelaskan bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana rahmatnya Rasulullah terhadap anak-anak, rahmatnya Rasulullah terhadap istri, rahmatnya Rasulullah terhadap binatang, rahmatnya Rasulullah terhadap tetangga, bahkan rahmatnya Rasulullah terhadap orang-orang kafir, saudara. Luar biasa rahmatnya baginda Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, tidaklah diutus baginda Nabi Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam.
semesta alam, saudara, tanpa pengecualian, jin, manusia, laki-laki, perempuan, kecil, besar, kaya, miskin, bahkan kafir sekalipun, saudara, dapat kebagian rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dari mana Habib kok kafir dapat kebagian rahmatnya Rasulullah? Naam, silahkan anda buka di kitab-kitab tafsir, dijelaskan rahmatnya Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir apa, saudara? Di umat-umat terdahulu mereka begitu kufur, saudara, Allah murka, terjadilah yang namanya istiqsal, dibinasakan sekaligus, saudara. Umat Nabi Allah Nuh habis, binasa tiada sisa. Umat Nabi Allah Lut begitu durhaka melakukan LGBT, saudara, habis tiada sisa, saudara. Umat-umat sebelumnya dibinasakan oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad, meskipun ada yang kafir di dunia, masih dibiarkan hidup, tidak dibinasakan secara sekaligus. Andai kata ada musibah, sebagian saja yang kena, saudara, nggak langsung habis semuanya. Dalam kitab tafsir dijelaskan kenapa, tidak lain dan tidak bukan karena bentuk rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad.